Berikut ini adalah pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan karena itu mari kita dengarkan sama-sama terlebih dahulu ya. Saya tidak ragu-ragu, nggak apa-apa saya diejek. Saya yakin saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin rakyat Indonesia mendukung saya. Saya akan teruskan. Saya akan teruskan program ini. Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya, saya sampaikan sabar sedikit. Saya baru menjabat 2 bulan. Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap. Saudara-saudara sekalian, yang nyinyir sama saya, silahkan, kau duduk aja di sebelah situ. Ya. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi, baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya setia kepada rakyat Indonesia, dan kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa di atas. Betul, setuju. Luar biasa. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya tuh, memberi memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat, harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat, atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Oke, teman-teman, pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto ini beberapa waktu belakangan memang cukup viral karena dalam penjelasannya beliau juga memaparkan bahwa bila mengembalikan mungkin ya akan dimaafkan. Namun teman-teman sekalian, memang ini memunculkan beragam reaksi di tengah-tengah masyarakat, dan seperti biasa ada yang pro juga ada yang kontra mengenai memberi pengampunan kepada koruptor bila seperti yang tadi disampaikan syaratnya adalah mengembalikan apa yang sudah diambil secara tidak sah dari negara, apa yang sudah mereka ambil secara tidak benar haruslah dikembalikan dan mungkin akan dimaafkan. Nah, mengenai pidato ini teman-teman dan saudara-saudara sekalian, silahkan disampaikan tanggapannya pada kolom komentar yang sudah tersedia, karena beberapa waktu belakangan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo ini memunculkan beragam reaksi di tengah-tengah masyarakat. Ada yang menganggap bahwa itu adalah sebuah langkah yang baik, tetapi juga ada yang menganggap bahwa ini tidak bisa seperti itu. Masakan sudah mengambil lalu kemudian dengan cara mengembalikan semuanya bisa aman, semuanya bisa selesai, semuanya bisa diberikan maaf. Nah, ini memang kemudian
opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, baik itu di kalangan-kalangan elit politik ataupun kemudian para pengamat terutama ya, dan juga di tengah-tengah masyarakat awam ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Tapi lagi-lagi ya, ini kan memunculkan beragam reaksi, ada yang setuju dengan apa yang disampaikan oleh beliau, tapi ada juga yang tidak ya. Karena itu di sini juga ada yang komentar begini ya, Pak Prabowo berani tegas berwibawa, semoga saya selalu dan selalu mengutamakan rakyat, semoga koruptor segera disikat dan para pengkhianat bangsa segera diadili. Oke. Lalu kemudian juga ini dia teman-teman ya, tidak semoga tidak ya. Oke, ini tidak sih ya, terlalu ini. Sebentar teman-teman, mari kita lihat beberapa komentar. Tapi ini reaksinya teman-teman ya. Apa yang beliau sampaikan perihal keseriusannya untuk apa namanya menindak para koruptor yang selama ini mungkin merasa aman-aman aja, merasa tidak tersentuh dan segala macamnya. Jadi pidato ini sebenarnya beliau di dalam penjelasan yang tadi kan Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa diberikan kesempatannya pada beberapa waktu ke depan ini untuk mereka memikirkan dan segera mengembalikan apa yang sudah mereka ambil dari negara. Ya, nah namun karena penjelasan beliau perihal bila mana mengembalikan dan mungkin dimaafkan, ini kan yang kemudian memunculkan beragam reaksi. Teman-teman, saya secara pribadi memang juga belum bisa membuat pernyataan apa ya yang menjadi respon saya secara pribadi ya. Karena kalau kita hitung-hitung, ada untung rugi ya, ada untung rugi dari hal seperti itu. Kalau misalnya kemudian para koruptor yang selama ini mungkin tidak ketahuan, tapi ya teman-teman atau bagaimana lah itu ya, mau mengembalikan apa yang sudah mereka ambil, lalu kemudian mereka dimaafkan, bagaimana? Apakah kemudian itu bisa menjadi sebuah solusi di masa mendatang bahwa orang tidak akan melakukan hal itu lagi? Ya, ataukah kemudian ya berlakulah seperti yang selama ini kita lihat, ya para koruptor itu ditangkap lalu kemudian mereka dipenjarakan, dan ya seperti itu, apa yang sudah mereka ambil ada yang kemudian didapati bisa dikembalikan, ada yang kemudian entah di mana teman-teman ya. Jadi sebenarnya yang agak susah ya membuat kesimpulan perihal ini ya. Karena kalau misalnya karena mengembalikan lalu dimaafkan, memang keuntungannya adalah kas negara bertambah. Ya, tapi apakah yang mereka ambil itu tidak dikembalikan lalu kemudian tidak bisa diambil ketika mereka ditangkap? Pak, ini yang menjadi pertanyaan teman-teman. Kalau misalnya mereka ditangkap di proses hukum dan tanpa mereka berinisiatif untuk mengembalikannya, apakah itu bisa diungkap? Nah, ini juga memang tidak mudah teman-teman. Karena ini kan tindakan-tindakan korupsi ini kan bukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh satu orang semata-mata ya. Pasti ini kan sebuah sistem ya, sebuah apa namanya, bisa saja itu ada komplotan-komplotan, ada kelompok-kelompok yang kemudian melakukan itu. Tapi mengenai pidato dari Pak Prabowo Subianto, saya melihatnya ada, memang saya lihat di dalam pidato itu ada niat baik ya. Di dalam pidato itu ada niat baik supaya mereka-mereka ini ya mengembalikan apa yang sudah mereka ambil, jadi tidak kemudian membutuhkan waktu yang lama, tidak membutuhkan proses yang lama, tapi langsung cepat-cepat dikembalikan dan bisa kemudian dimaafkan. Nah teman-teman, memang saya melihat bahwa pesan di baliknya itu adalah ada proses yang cepat ya, supaya kemudian apa yang sudah diambil itu bisa cepat kembali ke kas negara, bisa menjadi apa namanya istilahnya ya kas negara teman-teman ya, bisa kemudian dipakai untuk melaksanakan program-program pemerintah ya, bisa kemudian dipakai untuk mensejahterakan rakyat ya, mungkin bisa saja juga begitu teman-teman ya, bisa saja seperti itu. Tapi apakah itu akan mendatangkan efek jera? Sebenarnya kalau kita lihat ya, itu mendatangkan efek jera ya, efek jera atau tidak itu tergantung pada masing-masing orangnya. Karena sebenarnya orang-orang yang melakukan tindakan korupsi ini kan bukan orang-orang yang tidak berduit, bukan orang-orang yang tidak bergaji besar. Mereka orang-orang yang punya gaji besar, punya tunjangan tinggi. Ya mungkin kalau gaji kecil lah ya, pejabat-pejabat itu kan mungkin gajinya ya 10 juta, 5 juta, 13 juta, 15 juta, 18 juta dan seterusnya. Tapi kan tunjangannya yang tinggi, tunjangannya yang besar. Karena itu sebenarnya teman-teman, ketika ada orang yang bilang bahwa oh saya tidak ambil gaji, ya gajinya kan kecil, berapa juta coba gajinya, tapi tunjangannya diambil gak? Ya pasti diambil. Jadi sebenarnya bila ada politikus yang suka bilang itu, siapa yang waktu lalu itu ya, itu kan ada satu anak muda itu ya teman-teman ya, saya agak lupa, saya sebenarnya dalam pikiran saya ada namanya itu, tapi saya agak enggan untuk mengutarakannya karena saya masih samar-samar apakah waktu itu dia orangnya atau orang yang mirip ataupun serupa. Tapi dia bilang begini, saya tidak akan ambil gaji dalam 1 tahun mendatang katanya. Dia wakil rakyat teman-teman ya, tidak akan ambil gaji dalam 1 tahun mendatang untuk kesejahteraan dapilnya. Bagus, pernyataan seperti itu menarik ya.
Tapi kalau kemudian dia bilang untuk kesejahteraan dapilnya, gajinya berapa sih sebagai anggota DPR itu? Mungkin 5 juta, 7 juta kali ya gaji pokok itu ya. Ya, kalau kemudian itu nggak diambil, seberapa itu bisa berkontribusi 1 bulan untuk mensejahterakan dapil? Memang tentu saja bisa ya, satu keluarga bisa dibelikan sekian karung beras, bisa saja teman-teman. Cuma kan kalau kemudian alasannya itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat, itu tidak berbanding dengan apa yang diperoleh, tunjangannya, tunjangan kerjanya apa, ya tunjangan tunjangan keluarga, tunjangan istri anak, tunjangan kesehatan, tunjangan macam-macam itu kan besar sekali. Ya, jadi kalau kemudian dalilnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, ya sebenarnya dengan posisi yang menjadi wakil rakyat atau pejabat dimanapun di posisinya itu, ya kesejahteraan itu bukan untuk masyarakat terutama dampaknya, tapi pada dirinya sendiri. Kalau saya sih melihatnya begitu ya. Jadi ada pejabat yang bilang saya tidak mengambil gaji, saya tidak tertarik. Ya kalau dia bilang tidak ambil gaji dan tunjangan, nah itu baru menarik.